Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Pratawiguna dengan NIM 2270121143 dari SGD 3. Mohon izin dokter dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dan membawakan materi dengan judul Sistem Ribosom. Nah, sebelum kita lanjut ke materi PowerPoint, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpendapat nih mengenai tampilan di slide PPT yang sudah saya perlihatkan pada pagi hari ini. Nah, saya di sini meminta dua orang dari teman-teman untuk berpendapat mengenai ada dua wajah nih di PPT saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat, sangat-sangat dipersilahkan ini. Wah, sangat banyak ya antusiasnya dalam mengangkat tangan. Oke, dipersilakan. Saya persilakan kepada Luhur untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih. Bagus banget ya pendapat dari Luhur. Selanjutnya, dari teman saya minta satu orang lagi. Oke, baik. Wah, bagus banget ya. Banyak banget yang angkat tangan nih. Cuman saya pilih dua orang aja dulu. Oke, dipersilakan kepada Wina. Wah, bagus banget ya jawabannya tidak kalah dari jawaban Luhur dan semuanya bagus-bagus banget dan sudah benar. Tapi di sini tujuan saya ingin memperjelas lagi mengenai pendapat dan hubungannya dengan materi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya dan saya lihat wajah dari teman-teman sekalian juga sudah pada semangat dan siap untuk menerima materi yang ingin saya sampaikan bawakan pada pagi hari ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi dari pendapat teman-teman sudah mewakili ya bahwa wajah dari tampilan PPT saya yang sudah saya perlihatkan itu atau beliau merupakan peneliti biologi yang dimana beliau lah yang menemukan atau meneliti pertama kali mengenai ribosom. Beliau bernama Bapak Georgie Emil Pallade. Nah, Bapak Georgie Emil Pallade inilah yang meneliti pertama kalinya ribosom, teman-teman. Nah, berbicara mengenai ribosom, ribosom ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata soma yang berarti badan dan ribonukleoid, mohon maaf, ribonukleoid asid atau asam ribonukleat. Untuk definisi dari ribosom sendiri, ribosom ini merupakan organel kecil dan padat yang terdapat di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Wah, berarti ribosom ini memiliki peran penting ya dalam sebuah sel di mana ribosom inilah yang akan mensintesis protein untuk perkembangan sel. Nah, apakah dari teman-teman yang berpendapat dan penasaran tadi sudah terjawab mengenai siapa Bapak yang teman-teman tebak-tebak dari tadi ya? Sudah terjawab ya, yaitu Bapak Georgie Emil Pallade sebagai peneliti atau penemu ribosom. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai struktur dan karakteristik ribosom. Berbicara mengenai struktur ribosom ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur, mohon maaf, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Untuk gambarnya sudah bisa dilihat dari gambar yang sudah saya lampirkan. Untuk yang large subunit itu subunit yang besar dan small subunit dan subunit yang kecil. Nah, ikoniknya dari small subunit kecil ini menyerupai embrio, yaitu ada berupa apa ya, tubuh, kepala, ada tubuh gitu ya, berupa menyerupai layaknya embrio. Jadi bisa dijadikan sebagai ingatan bahwa small subunit itu yang unik menyerupai embrio, dan yang besar itu yang large subunit itu menyerupai tangan berbentuk sarang heo. Nah, di dalam subunit besar dan kecil ini terdapat masing-masing RNA dan protein. Nah, berbicara mengenai struktur, struktur ribosom ini akan merefleksikan fungsinya untuk mengumpulkan mRNA atau
atau RNA messenger dengan tRNA. tRNA ini merupakan RNA transfer yang akan membawa asam amino, teman-teman. Nah, suatu ribosom ini memiliki tempat pengikat RNA messenger pada subunit yang kecil, teman-teman, dan tiga tempat pengikat tRNA, dan dikenal dengan nama di sini saya sudah tulis itu ada exit. Exit ini merupakan tempat untuk keluarnya tRNA yang sudah tidak bermuatan. Selanjutnya ada P atau peptidil. Nah, untuk peptidil ini merupakan tempat pengikatan tRNA yang melekat pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh seperti itu. Selanjutnya untuk A atau aminoasid. Aminoasid ini merupakan tempat di mana pengikatan tRNA terjadi. Pengikatan tRNA yang akan membawa asam amino yang akan ditambah pada rantai polipeptida, teman-teman. Nah, itulah mengenai struktur dari ribosom. Untuk gambarnya sudah saya lampirkan, mungkin bisa dilihat agar lebih jelas ya pemahaman dari teman-teman. Selanjutnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai karakteristik kimia dan fisik dari ribosom. Karakteristik kimia dari ribosom, di mana ribosom ini terdiri dari 50-80 protein yang berbeda, teman-teman, serta 3-4 molekul RNA. Wah, hebat banget ya ribosom ini. Ribosom kan berperan sebagai mensintesis protein, tapi sudah terdapat 50 sampai 80 protein di dalam uh, ribosom ini. Hebat banget. Di mana subunit terkecil itu atau subunit terkecil itu terdapat satu molekul RNA, dan subunit besar akan terdapat minimal 2 molekul RNA. Eh, Jika dilihat dari karakter ribosom kimianya, kita akan mengenal yang namanya rRNA atau RNA ribosom. Nah, RNA ribosom ini merupakan rantaian polinukleotida tunggal di mana pada daerah tertentu akan mengalami lipatan yang menyebabkan formasi suatu rantai ganda seperti itu. Hal inilah yang menyebabkan adanya formasi untayan ganda, teman-teman. Dengan hal ini akan menyebabkan adanya ikatan hidrogen eh, antara pasangan basa yang saling berkomplementer, teman-teman. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai karakteristik fisik dari ribosom. Nah, di setiap partikel atau molekul itu akan mempunyai yang namanya koefisien sedimentasi atau yang dinyatakan dalam unit S. Fedberg atau dilambangkan dengan S. Nah, koefisien sedimentasi dari prokaryotik itu adalah 70 S untuk keseluruhan ribosomnya, di mana 50 S untuk subunit yang besar dan 30 S untuk subunit yang kecil. Untuk eukaryotik itu ada 80 S untuk keseluruhan ribosomnya, di mana 60 S untuk subunit besar dan 40 S untuk subunit yang kecil, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya mengenai jenis-jenis ribosom. Jenis-jenis ribosom ini dibagi menjadi dua, di mana ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Nah, ribosom bebas ini terletak di dalam sitoplasma, di mana di dalam sitoplasma ini ribosom akan mengambang bebas dan bisa bergerak di sekitar selnya. Dan ribosom bebas ini juga akan menghasilkan enzim yang terlibat dalam metabolisme glukosa secara bebas. Selanjutnya kita membahas mengenai ribosom terikat. Ribosom terikat ini terletak di retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini biasa disebut dengan retikulum kasar karena retikulum endoplasma itu di permukaannya bergelombang sehingga dikatakan sebagai retikulum kasar. Nah, ribosom ini juga terikat untuk memproduksi protein yang akan diangkut keluar dari sel dan akan membentuk hormon polipeptida, teman-teman.
Untuk gambar lebih jelasnya mengenai ribosom terikatan bebas sudah terlampir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran ribosom peran ribosom dalam sintesis protein, di mana ribosom ini akan berperan dalam proses sintesis protein atau sebagai tempat perakitan polipeptida. Dalam perakitan polipeptida ini akan memerlukan pemandu untuk menentukan apakah kodon yang terdapat pada mRNA atau RNA messenger sudah tepat berpasangan dengan antikodon yang ada pada RNA transfer, sehingga penerjemahnya tidak akan meleset. Nah, berbicara mengenai kodon, kita harus mengetahui mengenai pasangan antikodon dan anti mohon maaf pasangan kodon dan antikodon molekul mRNA, di mana akan mengandung yang namanya ada A atau adenin, yang kedua ada urasil atau U, kemudian ada guanin G, dan sitosin C. Nah, tiga bahasa ini akan membentuk kodon. Sebagai contoh misalnya UUC. UUC itu merupakan kodon untuk asam amino fenilalanin. Nah, dalam kejadian eh, pasangan antikodon untuk menemukan pasangan antikodon yang tepat, itu akan difasilitasi dengan dan dikatalisis oleh ribosom dan rRNA atau RNA ribosom. Nah, untuk komponen kebutuhan sintesis protein itu ada asam amino, RNA transfer atau tRNA, amino asid, tRNA sintesi, selanjutnya ada RNA messenger atau mRNA, selanjutnya ada ribosom yang berkompeten atau kompeten, selanjutnya ada faktor protein dan eh, ATP dan GTP, yang dimana ATP itu adenosina trifosfat eh, guanosin trifosfat, teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya, tahapan sintesis protein. Yang pertama ada tahapan transkripsi, di mana proses sintesis ini, transkripsi ini merupakan proses sintesis langsung RNA dari DNA yang berlangsung di dalam inti sel. Pada saat ini, saya akan memerintahkan perlunya sintesis protein, di mana informasi DNA akan dialihkan melalui RNA pembawa pesan yang disebut dengan mRNA atau RNA messenger. Nah, mRNA inilah yang akan berisikan salinan langsung dari pasangan basa DNA tadi. Tahapan inilah yang dinamakan dengan tahapan transkripsi. Ini merupakan gambar proses dari transkripsi. Teman-teman bisa lihat di mana RNA polimerase awalnya akan berpindah eh, ke RNA mendekati DNA, mohon maaf, atau disebut dengan atau RNA-nya sudah mulai terbentuk. Selanjutnya ada terminasi, di mana ini sudah terbentuk RNA baru menyerupai RNA polimerase. Selanjutnya tahapan kedua yang ada namanya translasi. Translasi ini dibagi lagi, di mana yang pertama ada inisiasi. Inisiasi ini merupakan tahapan translasi dimulai dengan terjadinya ikatan antara mRNA, tRNA inisiator, dan ribosom subunit terkecil. Molekul tRNA inisiator ini akan membawa asam amino untuk pertama kalinya. Selanjutnya yang kedua ada elongasi. Elongasi ini merupakan tahapan terjadi setelah ikatan antara antikodon tRNA inisiator dengan kodon pertama mRNA telah selesai. Kemudian tRNA ini nanti keduanya akan berkaitan dengan mRNA di kodon yang kedua. Ini contoh gambar untuk elongasinya, teman-teman bisa lihat untuk prosesnya. Dan yang terakhir ada terminasi. Terminasi ini merupakan tahap translasi sudah selesai ketika ribosom mencapai codon stop pada mRNA. Nah, codon stop ini tidak berkaitan dengan tRNA, namun berkaitan dengan protein khusus yang disebut release factor atau faktor pelepas. Ini merupakan proses atau gambaran dari terminasi translasi. Teman-teman bisa lihat di gambar yang sudah saya lampirkan. Nah, di sini saya akan
menyampaikan mengenai rincian proses sintesis protein. Di sini saya menyusun berdasarkan kata-kata saya sendiri agar mudah dipahami. Di mana yang pertama DNA akan membentuk RNAD untuk membawa kode-kode pembentuk protein berdasarkan pada urutan basa nitrogennya. Selanjutnya yang kedua, RNAD akan meninggalkan nukleus pergi ke ribosom yang terdapat dalam sitoplasma. Di mana setelah itu RNAT akan datang lagi membawa asam amino yang telah sesuai dengan kode yang dibawa oleh RNAD. Nanti RNAT-nya akan menggabungkan kembali lagi dengan RNAD sesuai dengan pasangan basa nitrogennya yang tepat. Selanjutnya, asam-asam amino akan berderet-deret dalam urutan yang sesuai dengan kode, sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Dan protein yang terbentuk merupakan enzim yang akan mengatur metabolisme dari sel. Nah, ini merupakan summary atau ringkasan yang dapat saya berikan kepada teman-teman untuk lebih jelas dan memahami mengenai materi yang saya sampaikan bisa dibaca, sudah terlampir. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik mengenai penyampaian presentasi saya mengenai sistem ribosom. Di sini ada quotes dari saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dengan quotes-nya, jika Anda merasa gagal, taklukkanlah. Karena sejatinya musuh terbesar itu ada dalam diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Buat teman-teman, mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang salah selama penyampaian materi. Saya tutup dengan ucapan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.